Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Baria Husni SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan NIM 1072025200028 pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 050783 Salah Haji dengan materi menyayangi anak yatim Quran Surah Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dengan membaca doa. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Bersiap, berdoa dimulai. Ilmu kepada saya dan berilah saya pengertian yang luas. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah membacakan doa. Anak-anak Ibu hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Iya, siapa yang nggak hadir? Ferdi, Supri, iya, Novi. Iya, ini kenapa? Sakit ya teman-temannya? Iya, kita doakan semoga yang sakit, teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Baik, anak-anak Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ternyata semuanya sehat untuk yang berhadir hari ini. Selanjutnya seperti biasa kita membacakan surah pendek dulu hari ini. Surahnya surah Al-Kautsar. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik. Oke, baik anak-anak Ibu, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak-anak Ibu semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, boleh silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak Ibu masih semangat? Iya, Ibu mau tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Iya, oke, tepuk rame-rame itu semua untuk kita semua. Oke, baik. Nah, seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang membaca surah Al-Ma'un. Nah, yuk kita ulangi membacanya. Sudah hafal kan?
Sudah, yuk kita baca sama-sama surah Al-Maunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahul azim. Ya, itu dia bacaan dari surah Al-Maun. Kembali kita mengingat surah Al-Maun ada berapa jumlahnya, Nak? Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Itu diingat ya. Nah, di sana dikatakan yang pertama ada tentang ayat pertama tentang pendusta agama. Nah, yang ingin Ibu tanyakan kepada anak-anak Ibu. Di sini ada nggak dari diantara kita semua, ada nggak yang anak yatim? Ada. Nah, anak yatim kata Rasulullah itu harus disayangi. Rasulullah mengajak kita untuk menyayangi anak yatim. Tahu nggak kenapa? Ayo, nanti ini kita bahas ya. Kenapa Rasulullah mengajak kita untuk menyayangi anak yatim? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang memahami isi pokok Al-Quran surah Al-Maun. Itu dia ya. Coba perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Raffi, kamu tahu nggak di Al-Quran ada ayat tentang anak yatim loh. Serius, di bagian mana? Di surat Al-Ma'un. Iya, itu dia surah Al-Maun. Jadi kalau kamu juga sama anak yatim bisa bikin kolaborasi. Iya, kata Nabi Muhammad juga, orang yang sayang sama anak yatim bakal dekat banget sama Nabi di surga. Kayak dua jari yang berdempetan. Wah, aku mau dekat sama Nabi. Soalnya enak, baik gue dan lainnya. Makanya, kita harus baik sama anak yatim. Bisa ajak main, ngajarin, atau cukup senyum juga boleh. Kemarin seperti kali pembelajaran, ya anak yatim. Ya senyum terus. Nah, itu contoh yang bagus. Kamu dapat pahala. Kalau gitu kita bikin tim bola yatim aja. Namanya FC Surga Ceria. Wah, keren juga. Aku jadi pelatihnya ya. Tapi pelatih bagian doa dan semangat. Setuju, kita bikin anak yatim senang. Dan insya Allah kita senang juga di surga. Jadi ingat, dia menyayangi anak yatim itu bukan cuma bantu uang, tapi juga kasih sayang. Dan kasih sayang bisa dimulai dari senyum, hebat, dan dari teman baik. Oke, itu dia video tentang anak yatim. Nah, oke, baik kan anak ibu sudah diperhatikan, sudah dilihat tadi dengan jelas cerita di video ini. Lalu apa hubungannya dari cerita ini dengan materi kita hari ini tentang menyayangi anak yatim? Ayo, ada yang bisa menanggapi? Nah, ada yang bisa menanggapi tentang ini, tentang video ini? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Iya, menyayangi. Lagi bersahabat. Iya, mengajaknya bermain. Itu dia ya, karena Rasulullah mengajak kita untuk sayang kepada anak yatim. Seperti apa tadi nak digambarkan Rasulullah dengan anak yatim? Seperti dua jari yang saling berdempetan. Seperti itulah Rasulullah nanti di surga, gitu ya. Makanya kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Nah, dari video ini, dari penjelasan Ibu juga ada yang ingin menanggapi? Iya, silahkan Jarupa. Bu, bolehkah kita membenci anak yatim? Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita membenci anak yatim? Tidak. Tidak, iya, kita tidak boleh membenci anak yatim. Sebab, itu tadi ya, karena Rasulullah menganjurkan kita untuk menyayangi, bukan membenci. Kalau di Quran surah Al-Maun dijelaskan, kita tidak boleh menghardik. Menghardik, kalau membenci itu juga bagian dari menghardik. Membentak, membenci,
Itu namanya menghardik anak yatim dan termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Itu dia ya. Ya baik anak-anak ibu, sekarang ibu ingin bagi anak-anak ibu semua dari beberapa kelompok. Ya, kita akan ibu akan kasih tugas. Ini dianggap kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, tugasnya untuk kelompok 1 silakan catat nak. Kelompok 1 tugasnya silakan bacakan arti dari surah Al-Maun. Ya, itu kelompok 1. Lalu kelompok 2, sudah kelompok 1 paham tugasnya? Ya, arti dari surah Al-Maun. Lalu kelompok 2, nah jelaskan tempat turun dan sebab turunnya surah Al-Maun. Tempat dan sebab turunnya surah Al-Maun. Selanjutnya kelompok 3 membahas tentang isi pokok Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ya, itu tulis ya. Surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ya sama juga isi pokok Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Nih, tulis ya. Nah, coba anak-anak ibu saling kerjasama di antara kelompoknya. Ya, nanti akan ibu suruh setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Siapa nanti yang maju nih nak? Sultan ya? Iya, coba ditemukan penjelasannya di dalam buku ya. Di buku juga sudah ada di sana. Coba silakan cari, temukan jawabannya dari buku paketnya nak. Ya, anak-anak ibu sudah selesai semua? Sudah. Nah, saatnya kita untuk menyampaikan hasil diskusi ya, untuk mempresentasikan ke depan. Untuk yang pertama ibu tunjuk kelompok 1 dulu ya. Siapa? Iya, ayo Dinia silakan maju. Yang lain dengar ya hasil diskusi dari kelompok 1 tentang arti dari surah Al-Maun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzakal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Iya, itu yang kedua. Lagu apa lalu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajukan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Iya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Iya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan arti dari Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa ingin membacakan hasilnya? Iya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Tempat turunnya surah Al-Maun. Surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong sebagai surah Madinah. Meskipun ada sebagian ulama menganggap sebagian Mekah dan sebagian Madinah, pendapat mayoritas menegaskan bahwa Al-Maun adalah surat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Maun. Seorang tokoh kafir Quraisy biasa menyembelih unta setiap pekan. Tentu dagingnya banyak karena unta lebih besar daripada sapi. Sebenarnya daging itu cukup untuk ratusan orang. Namun ia hanya mengundang orang-orang kaya untuk makan bersama. Suatu hari datang seorang anak yatim dalam kondisi kelaparan. Ia meminta makan. Tuan, tolong beri saya makan. Sejak kemarin saya belum makan. Demikian kira-kira pinta anak yatim. Bukannya diberi makan, anak yatim tersebut justru dihardik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maun khususnya ayat 1 sampai 3. Oke, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan siapa yang ingin membacakan hasilnya? Ya, siapa? Ya, Willy maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini membacakan hasil diskusi. Iya. Ayat 1. Surat Al-Ma'un diawali dengan pertanyaan. Apakah kamu orang yang membutuhkan agama? Namun pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapat jawaban. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kalimat tanya tersebut dimaksud sebagai pemerhatian Nabi Muhammad SAW serta umat Islam agar memperhatikan penjelasan dari dalam surat tersebut, yakni mengenai orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Iya, ayat keduanya. Ayat kedua, mereka yang tergolong sebagai pendusta agama yaitu yang seperti anak yatim piatu dalam kaitannya, dalam berbuat zalim kepada hak anak yatim serta enggan memberi makan kepadanya dan tidak pula berbuat baik. Untuk itu orang yang beriman hendaknya memperhatikan nasib anak yatim piatu agar tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Banyak cara dapat dilakukan. Salah satunya dengan memberi makan, membantu biaya pendidikan ataupun menjadikan mereka sebagai anak asuh. Oke, ya sudah. Demikian kita bentar. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 4 siapa? Ya, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Iya. Pesan pokok Al-Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Yang pertama, ayat 4 ini tentang agama yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat ini, yaitu mereka yang melaksanakan sholat namun tetap celaka sampai melalaikan sholatnya. Ibnu Abbas berpendapat mengenai keadaan tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik yang suka melaksanakan sholat secara terang-terangan, dan apabila tidak terlihat maka mereka tidak akan melanjutkan sholatnya. Yang kedua, ayat 6. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mulia. Ia merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berarti melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk menerima pujian dari orang lain. Orang yang berbuat ria berarti telah menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, anak-anak ibu tadi sudah disampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Dari sini ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari beberapa kelompok? Ayo, hasil diskusi dari temannya ada? Siapa? Oh iya, silakan Susan. Saya menanggapi dari diskusi Kelompok 4 ya. Materinya mengenai Quran isi pokok Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. Ya, apa tanggapannya? bahwasanya pendusta agama itu dijelaskan di ayat 4 dan 5. Iya. Adalah orang-orang yang melalaikan sholat dan sholatnya karena Iya. Oke, tepuk tangan untuk Susan yang sudah menanggapi. Iya, ditanggapi oleh kelompok 2 bahwasanya orang pendusta agama itu salah satu cirinya adalah di ayat yang keempat dan kelima, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya dan berbuat ria. Itu hasil dari tanggapan dari kelompok 4 ya. Baik anak-anak ibu, selanjutnya setelah diskusi tadi, coba perhatikan ke depan kesimpulan dari materi kita hari ini. Perhatikan ya. Ya, hari ini kita mengenai bab menyayangi anak yatim Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu seperti dijelaskan di awal, memahami pesan pokok dari Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan baik dan benar. Oke, baik, selanjutnya. Nah, surah Al-Ma'un sudah kita bacakan tadi. Surah Al-Ma'un ada berapa jumlahnya, Nak? Iya, jumlah ayatnya ada 7. Oke, nah ini dia identitas dari Quran surah Al-Ma'un. Quran surah Al-Ma'un ya adalah surah ke-107, terdiri dari 7 ayat dan termasuk surah atau golongan surah Makkiyah, yang artinya barang-barang yang berguna. Selanjutnya, nah ini sudah disampaikan tadi dari kelompok 2 ya, tentang asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya surah Al-Ma'un adalah ketika seseorang yang bernama Abu Sufyan menyembelih seekor unta, lantas seorang anak yatim meminta sedikit daging kepadanya. Lalu dia tidak memberi, bahkan malah dia menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Itulah sebabnya turun surah Al-Ma'un. Ayat yang kedua tadi ya, tentang menghardik anak yatim. Lalu yang kedua, sebab turunnya berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan salatnya, ya kan, yang memamerkan salatnya, lantas ia meninggalkan salat kalau tidak ada yang melihat. Itu dia. Ya, ini dari riwayat Ibnu Muzir. Selanjutnya, nah ini bunyi ayat yang pertama, apa bunyinya? Iya, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ini bunyi ayat yang pertama. Yang kedua, ya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ya. Selanjutnya,
Nah, ini ya, ini gambar tentang bagaimana keadaan anak yatim gitu ya. Sebenarnya ayat ini tidak menginginkan itu, tapi karena itu namanya takdirnya ya, harus menjadi seorang anak yatim. Nah, selanjutnya surah yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini juga ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, fawailul lil musallin, yaitu maka celakalah orang yang sholat. Nah, kenapa orang sholat celaka? Dijelaskan di sini. Nah, ini penjelasannya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Selanjutnya, alladzina hum yuraun, orang yang berbuat ria. Apa itu berbuat ria? Pamer. Iya, orang yang pamer. Ketika orang melihatnya sholat, ketika ada orang, ia tunjukkan sholatnya, ibadahnya. Tapi ketika tidak ada orang, ia meninggalkannya. Itu yang disebut dengan berbuat ria. Oke, nah yang terakhir, wayam na'unal ma, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, ini termasuk bagian dari sifat kikir atau bakhil, pelit gitu ya. Tidak mau memberikan dengan barang yang berguna. Nah, ini isi kandungan dari surah Al-Maun, yaitu menceritakan tentang orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah menghardik anak yatim, lalu tidak mau menolong orang miskin. Selanjutnya, orang yang lalai dari makna sholatnya, yaitu berbuat ria atau pamer, lalu tidak mau memberi atau berbagi kepada sesama. Itu dia ya. Oke, sampai di sini materi ini kita ya, ini sudah kalian lihat dari penjelasan ini tadi. Ada yang ingin menanggapi? Oh ya, silakan Pina. Iya, pertanyaannya apa sanksi atau akibat dari tidak menyayangi anak yatim? Apa? Ada yang tahu? Apa sanksinya? Ayo. Nah, sanksi dari tidak menyayangi anak yatim berarti itu Allah sangat murka, dan itu termasuk tadi apa? Termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Maka kalau sudah kita tergolong dari orang yang mendustakan agama, maka siap-siap akan murkanya Allah ya kan? Karena Allah tidak suka, dan bahkan Nabi sendiri menyuruh kita untuk menyayangi anak yatim. Ya, jadi sanksinya termasuk dosa besar, itu dia. Oke, baik anak-anak Ibu, masih semangat? Masih. Ya, Ibu mau tes lagi semangatnya, fokus belajarnya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 2. Iya, tepuk rame-rame untuk semuanya. Oke, sudah ya. Ternyata masih fokus ya belajarnya. Nah, masih mau lanjut? Kita lanjut ya. Kita lanjut dengan kuis. Ibu akan kasih kuis. Jadi anak-anak Ibu coba perhatikan. Ini cara mainnya. Nanti Ibu tekan spinnya. Siapa namanya yang keluar silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, kita mulai ya. Iya, Susan. Silakan Susan maju untuk menjawab kuis yang ini. Oke, pilih yang mana? Iya, surah Al-Maun menceritakan tentang ciri-ciri pendusta agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Benar, tepuk tangan untuk Susan. Oke, selanjutnya kita ulang ya. Iya, Umi, silakan Umi. Oke, soal nomor berapa? Ya, surah Al-Maun menjelaskan tentang siapa? Menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Benar, tepuk tangan untuk Umi. Oke, selanjutnya. Yo, siapa lagi? Iya, Sultan, maju silakan. Yo, nomor berapa? Nomor? Ya, alladzina hum. Nah, lanjutan ayatnya. Iya, benar. Tepuk tangan, Sultan. Benar jawabannya. Selanjutnya. Yo, siapa lagi? Lihat, perhatikan. Siapa? Nama siapa? Fahri. Ayo, silakan Fahri. Yo, pilih soal yang mana? Nomor 5. Nah, surah Al-Maun adalah surah yang ke berapa dalam Al-Quran? 107. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Fahri. Baik, selanjutnya. Iya, selanjutnya. Ayo. Perhatikan nama siapa? Hastari. Ayo, silakan. Yo, yang belum kebagian ini berdebar kayaknya ya. Iya. Yo, pilih soal yang mana? Nah, ayat yang pertama surah Al-Maun diakhiri dengan lafal. Yo, lafal apa? Lafal apa? Ayo, yang mana? Waktunya nanti habis. Ayo segera. Yang mana? Silakan tekan aja. Ayat pertama apa?
Ayo salah. Oke, sudah silakan duduk. Nah, lihat lagi namanya. Zarupa. Ayo maju silakan Zarupa. Pilih soal yang mana? Nah, ini urutan yang benar dari ayat di atas. Ya, itu alladzina hum. Oh, ternyata habis waktunya ya. Oke, habis waktunya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, itu dia sudah baik anak-anak Ibu, tadi kita sudah menjawab beberapa soal dari kuis atau LKPD yang ditampilkan tadi. Selanjutnya ini kita kesimpulan pelajaran hari ini, yaitu materi kita Quran Surah Al-Maun tentang menyayangi anak yatim. Jadi kita dituntut untuk selalu menyayangi anak yatim dengan cara apa? Apa tadi? Dengan cara mengajaknya bermain, membantu, dan bahkan tadi kalau di video dijelaskan dengan senyum saja kita sudah termasuk menyayangi anak yatim ya. Itu dia ya. Baik, selanjutnya anak-anak Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang lagu ya. Ada lagu Surah Al-Maun kan? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yuk. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surah Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Golongannya surat termasuk Makkiyah. Urutannya surat 107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menghardik anak yatim, enggan memberi makan untuk orang miskin. Oke, tepuk tangan untuk anak Ibu semuanya. Nah, sudah ya. Baik anak-anak Ibu, dari materi yang sudah kita sama-sama kita jelaskan, sama-sama kita dengar tadi, ada yang ingin menanggapi? Iya, silakan Ayu. Al-Maun ayat 1-7 itu orang-orang yang mendustakan agama, menghardik anak yatim, orang-orang yang enggan memberikan makan fakir miskin, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat riya, larangan berbuat kufur, dan dianjurkan saling tolong-menolong dengan sesama. Iya, itu dia ya. Itu kesimpulan dari Quran Surah Al-Maun. Pesan pokok dari Quran Surah Al-Maun ayat 1-7, yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu yang pertama, menghardik anak yatim. Lalu yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini termasuk orang yang kikir, bakhil tadi ya, tidak mau memberi makan orang miskin. Lalu yang ketiga, apa? Orang yang lalai dalam sholatnya dan berbuat riya. Lalu selanjutnya adalah orang yang enggan mau memberi bantuan atau tidak mau menolong. Itu dia kesimpulan dari pesan pokok Quran Surah Al-Maun. Oke, itu dia ya. Paham sampai sini di pelajaran kita hari ini? Paham. Oke, baik anak-anak Ibu, selanjutnya untuk pelajaran minggu depan itu kita akan masuk materi yaitu tentang Asmaul Husna. Ibu harap anak-anak Ibu baca kembali bukunya bab mengenai Asmaul Husna. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap kali ini pada materi Quran Surah Al-Maun tentang menyayangi anak yatim, ini anak-anak Ibu paham dan mengerti dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya Ibu tutup pertemuan ini dengan melafazkan. Yuk sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berdoa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Ila liqa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam